Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai kajian kita. Mari sama-sama kaum muslim kita awal membaca basmalah. Yang Kristani, Kakek Hindu Buddha, silakan dengan doa permulaan. Mari sama-sama untuk memulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu saya itu gampang ya. Sulit tapi nggak juga gitu ya. Jangan dikatakan sulit ya. Apalagi ngomongnya susah gampang. Itu susahnya dua kali itu. Jadi doa itu. Ya. Udah gampang gitu loh ngomongnya. Ya. Kita ini sering kata-kata yang doa itu negatif semua. Susah gampang. Susahnya dua kali. Padahal ayatnya mengatakan dalam kesulitan ada kemudahan. Kemudahannya dua kali. Kita ngomongnya balik. Kesusahan yang dua kali gitu. Ya. Yang sudah buka usaha juga, ngomongnya juga apa? Oh masih kecil-kecilan Pak. Akhirnya doa kecil terus deh itu. Ya. Ada lagi yang ngomongnya UKM, Bang ngomongnya UKM gitu kan? Ya jadi doa itu kecil menengah itu gede Pak. Ya. Jadi bisnisnya jalan nggak? Alhamdulillah jalan. Masih kecil atau besar Pak? Alhamdulillah udah besar. Itu udah selesai. Ya, jangan lagi disuruh kecil menengah. Cukup orang ngomong tidak ngomong seperti itu ya. Saya sedih dan teman-teman ya senior-senior saya pas presiden apa wah saya nih presiden mau menikmati hidup. Berarti selama 50 tahun ini nggak menikmati apa? Harusnya 50 tahunnya menikmati, setelahnya sudah menikmati. Sama juga, Bapak bisa bahagia kalau apa? Oh saya bisa bahagia kalau punya mobil, saya bisa bahagia kalau punya rumah tipe 200 misalnya. Anak saya bisa di situ, cucu saya bisa di situ. Akhirnya apa? Rumah tipe 200 itu dimiliki di usia 50 tahun. Misalnya itu artinya apa? Tak bahagia. Ini kan konyol. Punya atau belum punya mestinya bahagia. Ya, justru kalau kita bahagia mudah untuk punya. Kebanyakan orang itu sukses dulu, punya duit dulu baru bahagia. Padahal bahagia dulu, mudah suksesnya, mudah punya hartanya insya Allah. Ya. Nah, jadi tidak sesulit yang kita bayangkan ternyata. Saya buka TK juga sama. Bikin plannya yang bagus, kalau mainnya agak modal sedikit, mainan dan plan. Habis itu pas sebar brosurnya, masuk orangnya jelek, baru guru kita rekrut. Jadi uang pangkal masuk, baru guru kita rekrut. Kalau guru direkrut di awal, jebol kita. Si dari murid main apa guru, apalagi guru misalnya. Ya. Nah, jadi tidak harus ada modal yang banyak. Ya. Dan menariknya dalam pengusaha itu pakai 3 huruf ini, ingat 3 huruf ini saya. Apa itu? Pol. Apa itu? Pol. Apa itu pol? Punya orang lain. Kalau orang Jawa bilang polnya itu all out gitu ya, polan gitu ya. Nah, itu pun baik ya. Tapi yang saya maksud sini adalah pol punya orang lain, tidak punya mesin cuci, kerjasama dengan orang yang punya mesin cuci, tidak punya lahan, kerjasama dengan orang yang punya lahan, tidak punya modal, kerjasama dengan orang yang punya modal. Apa itu doa? Kapan doa itu naik? Kalau kita penuh emosi, dia naik. Benar? Pas kita nangis sungguh-sungguh, pas kita munajat sungguh-sungguh, dia akan naik. Sama kalau kita juga menutup orang, cilaka tuh orang, naik. Tuh. Masuk juga kanan kita, bodoh lama ini, bodoh kan. Masuk waktu kita takut, gak usah. Wah, jangan rugi nih. Intensitas emosinya tinggi, rugi kan. Siapa yang mau itu rugi? Bukan Allah yang pengen. Ya, Allah tuh pengen kita tuh untung berhasil jalan. Yang bikin rugi siapa? Perasaan kita, mulut kita, tindakan kita. Jadi pilot katanya punya pesawat, jadi dokter katanya punya rumah sakit. Nah, mulai bingung gitu. Ya, boleh kacau tuh, nggak boleh mepet langsung nanti deh. Tentang konsep usaha lebih enak yang punya, katanya. Ya, nah yang punya itu namanya pengusaha. Siapa yang punya pesawat? Langsung katanya. Pada itu kalau tapi kalau pilot enak bisa bawa terus pesawatnya. Tapi kalau yang punya nggak asik gimana coba? Nah makanya jadi yang punya. Ya, yang punya itu namanya pengusaha. Siapa pengen jadi pengusaha? Enggak semuanya. Ya, nah, itu ada kecil-kecil. Ya. Jadi kalau kita nggak pengen buka usaha, berarti kalah sama anak TK. Ya, nah, kalah sama anaknya sama cucunya. Sholat duha itu sholat pengusaha. Duha itu kan singkatan. Duha, doa khusus pengusaha. Ya, nah, ada duha itu. Ya. Hadisnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Ya. Tapi memang itu soal panggilannya rezeki, benar? Iya. Tapi kan rezeki nggak mesti wafat, memang benar. Tapi kalau duha memang rezeki yang berupa materi. Baca doanya. Andai kata nggak suci, sucikan ya Allah. Apa yang bisa disucikan? Bukan kesehatan, bukan umur, harta,
Jadi sama ada sholat panggilannya hujan. Ini ada sholat panggilannya rezeki. Itu adalah Tuhan. Emang Allah yang ngatur. Bukan berarti dia sholat untuk rezeki, enggak. Sholat untuk Allah, ibadah. Ya, panggilannya, efek saktinya, manfaat rezeki. Mau lebih bagus lagi, boleh kalau lagi tahajud namanya. Tahajud juga singkatan. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, itu tahajud. Ya. Itu kalau orang pakai tahajud, insya Allah apa yang dia pikirkan setelah tahajud mudah. Saya ulang ya, kalau rutin tahajud, insya Allah apa yang dia pikirkan setelah tahajud mudah. Ya. Kebanyakan orang habis sholat subuh dia tidur, salah. Habis sholat subuh tidak boleh tidur lagi. Kalau mau tidur siang, jam 12 itu tidur boleh. Nabi sunahnya gitu. Kalau sholat subuh tidak ada, itu merusak kesehatan. Retina mata bisa rusak, otak bisa rusak. Gitu. Jadi setelah bangun itu tidak boleh berhenti beraktivitas. Ya. Nah, menariknya apa terkait dengan bisnis kita? Ya, itu kalau hari subuh itu kita bikin sesuatu terkait dengan bisnis kita, atau investasi kita, atau ikhtiar kita, kesibukan kita, itu adalah golden time. Apa yang kita bikin itu jadi. Ya, makanya jangan tidur. Ini kebanyakan orang nggak tidur itu. Ya. Oh, saya udah tua Pak, udah tua itu herannya. Jadi tidurnya awal, bangunnya lebih awal, ya. Jadi tahajudnya pegang, habis subuh jangan tidur, langsung lakukan apa yang kita. Itu golden time. Apa yang kita bikin jadinya keemasan semua. Namanya saya currency, mata uang. Berasal dari kata current, artinya arus. Mesti bergerak terus menerus. Kalau berhenti nilainya akan turun. Kalau bergerak nilainya akan naik. Bagaimana cara menggerakkannya? Cuma dua cara, ada cara lain. Apa itu? Bisnis sedekah. Ya. Nah, jadi saran saya tadi sambil buka usahanya, budgetkan juga buat sedekahnya. Karena setiap kita hitung, sehebat-hebat kita mengelola resiko, pasti ada potensi rugi. Mudah-mudahan sedekah itu yang awal. Ya. Dan sedekah itu juga menyehatkan. Makanya kalau kita sedekah, endorfin meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Ya. Akhirnya lebih sehat. Makanya Nabi bilang obati penyakit itu dengan sedekah. Dan Nabi juga bilang beli semua kesulitanku dengan sedekah. Jadi semua pengen pensiun dengan tenang, pengen buka usaha sambil ikhtiar sedekah. Oke, terima kasih. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang bisnis. Ya, saya dapat informasi semuanya adalah teman-teman yang menjelang 1 atau 2 tahun lagi pensiun itu masih punya waktu 2 tahun atau 3 tahun, mungkin segeralah masuk ke keluarga 4 kalau sekarang belum. Karena kalau enggak, percaya ke saya, ada tiba saatnya nanti Anda akan dipaksa masuk ke keluarga 1. Mau nggak mau, nggak suka dipaksa masuk sini. Kalau nggak buru-buru di keluarga 4. Hari ini dengan wasilahnya itu training PPBSQ, ya, itu bisa segera masuk di keluarga 4. Amin ya. Oke, next. Nah, pesan Nabi 10 pintu rezeki yang bisa sama Allah, 9 buat pedagang. Yang 1 buat apa? Buat investor. Jadi maksud saudara, ternyata semuanya pedagang juga. Ya, Islam masuk ke Indonesia di bawah juga sama pedagang. Berdiri NU dan Muhammadiyah juga pedagang. Ya, dan bisnis yang menggunakan ekonomi, yang hanya bisnis yang membuka lapangan kerja dan jadikan bisnis sebagai perjuangan meneruskan perjuangan Nabi. Karena Nabi juga pedagang. Jadi dari situ asal situ saya makin beri sudah terjun ke dunia bisnis. Ya, ini kalau mau buka restoran nggak mesti jago masak, nggak mesti pakai modal sendiri. Kalau mau buka bengkel nggak mesti jadi montir dulu, nggak usah. Kalau mau buka restoran nggak mesti jadi koki dulu, nggak usah. Termasuk bapak-bapak kalau mau buka salon nggak mesti jadi bencong dulu, nggak usah. Ya, tinggal bekerja sama yang sudah jadi. Oke, next kita lihat. Ada 5 prinsip bisnis yang Bapak Ibu mesti kuasai sebelum berbisnis. Jadi saran saya, pulang training dari FPP ini, jangan pernah berbisnis sebelum ngerti 5 konsep ini. Menyebut pola. Semuanya ingat Bapak Ibu, semuanya ada polanya. Ada polanya. Gagal itu berpola, sukses itu berpola. Ada polanya. Termasuk kehidupan. Ya, hidup setiap manusia itu pasti ada polanya. Kalau Bapak Ibu nemuin. Ya, ingat bisnis adalah proses dan setiap proses harus diukur
diukur karena hanya sesuatu yang bisa diukur lah, yang bisa ditingkatkan. Oke, bisnis itu ada dua jenis. Ada bisnis rintisan, ada bisnis percepatan. Apa bedanya? Kalau bisnis rintisan, bikin sistem sendiri, bikin merek sendiri. Bapak Ibu bikin brandnya sendiri, bikin mereknya sendiri, bikin sistemnya sendiri. Gimana sistem distribusinya, gimana cara melayaninya, gimana resepnya dan lain-lain. Semuanya dibikin sendiri. Itu bisnis rintisan. Yang kedua ada bisnis percepatan. Bisnis percepatan adalah bisnis yang sistem dan mereknya udah teruji. Contoh, Bapak Ibu ambil franchise, ambil Alfamart, ambil Indomaret, ambil Lela, dan lain-lain. Itu bisnis percepatan. Jadi buka langsung jalan, sistem udah ada, merek udah dikenal. Saran saya untuk level Bapak Ibu, mulailah dari bisnis percepatan. Cuman memang bisnis percepatan modalnya lebih besar daripada yang rintisan. Ya, tapi kalau ada dana, saran saya mendingan bisnis percepatan. Kenapa? Karena resiko bangkrutnya lebih kecil daripada yang rintisan. Ya, nah bisnis, nah ini siomay wing, Jakarta ada siomay wing, iya. Nah kalau dia bikin yang wing, Anda bikin yang putih misalkan, atau bikin yang polkadot, atau bikin yang merah. Tapi cari keunikan.